Selamat datang di pelajaran kedua dari Discipleship Bootcamp, yaitu tentang panggilan pemuritan. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita sekarang bahas satu kata penting, yaitu pemuritan. Apa itu pemuritan? Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Memuridkan adalah sebuah proses menolong seseorang menjadi murid Kristus. Hal ini adalah sesuatu yang aktif dan perlu dilakukan secara sengaja, di mana seorang menjadikan orang lain murid Kristus yang percaya Yesus, dipimpin oleh Yesus, dan diubah semakin serupa Kristus melalui hubungan yang intensional. Namun pertanyaannya, apakah saya bisa memuridkan? Apakah saya orang yang tepat untuk memuridkan? Jawabannya adalah iya. Semua orang yang percaya Yesus sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia pemimpin dalam hidupnya dan bersedia diubah menjadi semakin serupa Kristus adalah seorang yang pantas untuk memuridkan. Namun, untuk memuridkan seorang, Anda juga perlu dimuridkan oleh seorang pemurid lainnya dan berada dalam sebuah kelompok pemuritan yang dimana kelompok ini dalam bentuk kelompok sel, komunitas murid, atau disciple cell group. Kita perlu dimuridkan untuk bisa memuridkan. Nah, bagaimana memulai pemuritan? Pertama, seperti sudah dibahas dalam pelajaran yang sebelumnya, teman-teman perlu mendoakan untuk mencari murid, untuk orang yang mau mengikut Yesus dan diubah menjadi semakin serupa Kristus. Seorang calon murid perlu merasakan ada kasih yang kita berikan kepada dia dari hidup kita yang kita berikan kepada dia sebelum dia bisa mengikut Yesus bersama kita. Biarlah mereka mengalami Yesus melalui hubungan dengan kita dulu. Ingat, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli seberapa besar kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli sama mereka. Kedua, mulailah dengan hubungan OOD atau one-on-one discipleship, yaitu pemuritan antara satu pemurid dan satu murid yang dilakukan secara intensional dengan jadwal rutin, bertujuan menghasilkan transformasi hidup dan sama-sama bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Hubungan ini dimulai ketika kedua pihak sudah masuk dalam hubungan persahabatan yang apa adanya, sehingga bisa memulai hubungan pemuritan dengan komitmen bertumbuh bersama menjadi serupa Kristus. Ingat bahwa proses pemuritan membutuhkan waktu, bukan hanya oleh murid tapi juga pemurid, karena firman Tuhan mengajarkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Lalu adakah cara memuridkan yang baik? Di dalam pelajaran ini kami memberikan metode pemuritan sebagai guide atau tuntunan untuk kita semua bisa ikuti. Yang pertama, membangun hubungan secara intensional. Discipleship is relationship. Pemuritan adalah hubungan. Dasar utama dalam memuridkan adalah membangun hubungan secara sengaja. Ini berarti memiliki waktu yang konsisten dalam ngobrol, saling mengenal, dan mendalami hidup satu dengan yang lain. Ini berarti perlu membuat janji ketemu secara rutin dan berkomitmen untuk memenuhi komitmen janji temu tersebut. Waktu yang dianjurkan untuk OOD adalah 2 kali sebulan dengan durasi rata-rata 60-90 menit setiap pertemuan. Durasi dan frekuensi ini bisa diatur sesuai dengan kesepakatan dan situasi dan kondisi murid dan pemurid. Apa saja yang kita lakukan saat OOD? Makan bersama, menikmati hobi, atau waktu senggang bersama. Ketika Yesus ada di dunia, Dia meluangkan lebih dari 50% waktunya bersama-sama dengan murid-muridnya. Di dalam waktu-waktu itu, Ia ada makan bersama dengan mereka, meluangkan waktu pergi, berbincang, bahkan saling mengenal dengan mereka. Yang kedua, mengenal fakta tentang diri seseorang. Kenali latar belakang, keluarga,
kesukaan atau ketidaksukaan, pekerjaan, jurusan yang diambil, apakah dia menikah atau dia single, mengenal pikiran dia dan juga perasaan seseorang. Ini yang ketiga. Setelah lebih dalam, seorang pemurid perlu mengenal perasaan dan pikiran murid, yaitu ketakutan, harapan, masalah, bahkan pikiran terdalam dan cita-cita. Yang keempat, bertumbuh bersama. Cara terakhir dalam membangun hubungan adalah di mana pemurid mau bertumbuh bersama pemurid dalam mengenal kehendak Tuhan bagi hidupnya. Di sini murid bersama pemurid belajar bertumbuh melalui firman Tuhan, disiplin rohani bersama, dan mengalami perubahan hidup bersama-sama. Di sini juga pemurid belajar mengarahkan murid untuk menjadi orang yang menemukan solusi hidupnya sendiri dengan pimpinan Tuhan, sehingga menghasilkan hidup yang lebih baik ke depannya. Nah, hal besar yang perlu kita lakukan dalam metode pemuritan yang kedua adalah mendoakan dan bergantung kepada Roh Kudus. Karena pemuritan adalah membawa seorang menjadi murid yang semakin serupa dengan Kristus, maka Roh Kuduslah yang akan menolong murid untuk berubah. Manusia tidak mungkin berubah dengan kekuatannya sendiri secara total. Itu sebabnya dalam memuridkan sangatlah penting untuk berdoa. Apa yang bisa saudara doakan untuk murid kita? Berdoalah bagi murid-murid kita setiap hari sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Berdoa supaya mereka semakin bersedia berjalan bersama Kristus dan mengalami perubahan hidup ke arah yang benar. Berdoa juga supaya kita sebagai pemurid memiliki hati Bapa Sorgawi, hati seorang orang tua rohani yang rindu menuntun anak rohani menjadi orang yang juga menjadi orang tua rohani. Poin besar ketiga dalam metode pemuritan adalah bertumbuh bersama pemurid. Sebagai pemurid, kita juga harus bertumbuh karena bagaimana kita memuridkan akan sangat mempengaruhi murid kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh sebagai pemurid? Yang pertama, disiplin waktu. Tentunya disiplin waktu adalah hal yang utama dalam memuridkan. Tidak bisa seorang murid bertumbuh tanpa konsistensi dan komitmen dalam memuridkan. Yang kedua adalah persiapan dalam pemuritan. Kita sebagai pemurid perlu memiliki persiapan seperti mencatat apa yang akan dibahas dalam pemuritan, waktu yang sebelumnya dibahas, dan kemudian kita perlu baca sehingga pembahasannya bisa lanjut. Yang ketiga, berkata jujur. Adalah penting untuk tidak menjawab sesuatu yang kita tidak tahu jawabannya apabila dalam pemuritan pertanyaan itu kita tidak siap jawab, bahkan waktunya belum tepat. Simpanlah pertanyaan dan carilah jawaban sehingga bisa dijawab dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa doakan dan diskusikan dari sumber yang benar. Ingat bahwa menjawab pertanyaan bisa menjadi cara Tuhan untuk membantu kita dan murid kita bertumbuh. Yang keempat, bergantung pada Yesus. Pada akhirnya, bawalah murid untuk menjawab setiap pertanyaan mengenai kehidupan mereka pada satu pertanyaan inti. Apa yang Yesus mau kamu lakukan? Kita sebagai murid tidak dapat memberikan semua solusi untuk hidup mereka. Sumber jawaban mereka adalah Tuhan sendiri. Bawalah mereka untuk bergantung pada Roh Kudus dan pertolongannya. Ingat bahwa seorang yang dewasa akan menyelesaikan masalah sendiri bersama Tuhan. Apakah teman-teman sudah belajar banyak dari pertemuan tentang pemuritan hari ini? Mari diskusikan dan praktekkan yang sudah kita pelajari bersama dengan murid-muridmu. Tuhan Yesus memberkati.